2, 3. Kita bernyanyi nomor 158, Hai Bangkit Bagi Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar, bukakan hatiku mendengar, dan menghayati firman-Mu, dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan dari kitab pertama sampai kitab keempat. Kita sama-sama mengucapkannya. Kitab pertama 1-2 ya. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kitab kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kitab keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah ku
kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan, kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Marilah kita membuka Alkitabnya. Kita membuka Alkitab kita. Ayat bulanan di bulan April, yaitu yang tertulis di Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8. Kita sama-sama membacanya. Ayat bulanan 1, 2 ya. Ayat bulanan di bulan April, Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Sekali lagi dia ayat bulanan 1, 2 ya. Ayat bulanan di bulan April, Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi 365, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik ke gunung. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita bernyanyi nomor 95, Nunga Talu Hamatea. Ayo
Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dua lagu sekaligus ya adik-adik. Yang pertama nomor 92 Anak Allah. Yang kedua Bangkit Serukan Nama Yesus. Menyucikan
sekolah minggu online pada hari Minggu ini. Tapi minggu ini ada yang spesial. Tahu nggak kenapa spesial hari Minggu ini? Nggak tahu, karena hari Minggu ini adalah hari Paskah. Iya, karena hari ini, minggu ini kita merayakan Paskah. Jadi jangan kemana-mana, duduk yang baik ya, karena nanti kita akan mendengarkan atau menyaksikan fragmen singkat dari teman-temanku sekolah minggu tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, segala cinta kasih-Mu yang terus kami rasakan hingga pada hari ini, khususnya di hari Paskah yang penuh sukacita ini. Kami masih dapat kembali beribadah walaupun harus melalui daring bersama-sama dengan anak-anak-Mu sekolah minggu. Dan kami semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menyaksikan fragmen singkat, mari buka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini dari Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sudah siap ya Alkitabnya ya? Sudah dibuka semuanya? Sudah ya? Kalau sudah, kita akan membacanya secara bergantian ya. Secara bergantian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke lagu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sana, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10 kita sama-sama membaca. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan menyaksikan fragmen singkat tentang
kebangkitan Yesus Kristus. Sudah siap semua? Duduknya sudah baik semua? Nah, kalau sudah baik, kita akan menyaksikannya ya. Selamat menyaksikan. Setelah Sabat lewat, pada pagi hari Minggu sebelum fajar menyingsing, pergilah Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome untuk menengok kubur Yesus. Mereka membawa bunga dan wangian, tetapi mereka tidak tahu bagaimana nanti menggulingkan batu penutup liang kubur itu, sebab batu itu sangat besar dan pula berat sekali. Maria, Salome, ayolah kita pergi. Kita harus sampai di kuburan. Iya, kita harus segera meminati tubuh Yesus. Ini aku sudah pernah minyaknya sangat wangi. Bagaimana nanti kita menggulingkan batu penutup kubur itu? Batu itu kan sangat besar dan berat. Di sana ada penjaganya. Nanti kita bisa minta tolong pada mereka. Terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Serdadu-serdadu penjaga itu pun ketakutan dan berlarian. Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, serta Salome kaget ketika sampai di kuburan, melihat liang kubur sudah ternganga, batu penutup sudah berguling, dan di atas batu itu pun duduk seorang malaikat. Lihatlah, batu penutup kubur itu sudah terguling. Iya, siapa yang menggulingkannya? Aduh, aku jadi takut. Oke, dikasih hitung 2, 3. Nah, Janganlah takut. Aku tahu kamu mencari Yesus. Yesus tidak ada lagi di dalam kubur, sebab Dia telah bangkit. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit. Maria Magdalena dan yang lainnya pun berangkat dengan sukacita yang besar untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tetapi belum jauh dari tempat itu, tiba-tiba mereka bertemu dengan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus telah bangkit. Inilah cita kita hari ini di Minggu Paskah, peringatan kebangkitan Yesus. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan fragmen sekolah minggu yang singkat tentang apa? Tentang kebangkitan. Iya, tentang kebangkitan Yesus. Jadi dikatakan tadi pada hari yang ketiga setelah Yesus mati. Nah, Yesus mati hari apa ya? Hari Senin atau hari Selasa atau hari Jumat? Hari Jumat ya, itu yang sering disebut dengan Jumat Agung. Nah, berarti hari Jumat 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, pada hari Minggu pagi-pagi buta. Jadi kalau dikatakan pada hari Minggu pagi-pagi buta itu sekitar jam 4 pagi. Nah, adik-adik sudah ada yang bangun kira-kira kalau sekitar jam 4 pagi atau masih ngorok? Sudah ada yang bangun? Ada ya? Iya, luar biasa ya kalau sudah ada yang bangun jam 4 ya. Tapi biasanya jam 4 itu paling enak tidur. Dan suara ngorok pun masih banyak kan gitu ya. Tetapi perempuan-perempuan yang sangat mengasihi Yesus, Maria dan teman-temannya, mereka pergi ke kubur Yesus. Wah, bayangkan pagi-pagi buta jam 4, masih dingin, gelap, sepi.
tapi mereka mau pergi ke kubur Yesus. Kenapa mereka mau? Karena mereka sangat mengasihi Yesus, ya. Jadi mereka, tadi kita lihat dalam fragmen itu, ketiga perempuan itu membawa apa tadi? Minyak, rempah-rempah, ya kan? Di dalam keranjangnya tadi. Untuk apa itu? Untuk meminyaki jenazah Yesus, ya, supaya jangan cepat busuk. Tapi apa yang terjadi? Wah, perempuan-perempuan itu, Maria dan teman-teman yang lain, mereka kaget karena ada gempa yang begitu besar sekali, ya, sampai tongkatnya serdadu tadi sampai terjatuh tadi kan, ya. Nah, gempanya kencang sekali, besar sekali. Pada saat itulah turun malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Karena Yesus sudah bangkit, jangan ada lagi orang yang takut. Karena Maria dan teman-temannya, mereka ketakutan sekali. Malaikat itu menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Karena pada zaman Yesus, kuburan tidak seperti kuburan pada saat ini, ya. Jadi kalau pada saat ini kuburan itu dikubur di dalam apa? Tanah, ya, di tanah. Tapi pada zaman Yesus, kuburan itu ditaruh di dalam sebuah gua batu. Nah, gua batu itu ditutup dengan batu juga, ya. Jadi penutupnya itulah yang digulingkan oleh malaikat tadi. Dan ketika Maria masuk dan teman-temannya, mereka melihat ada nggak Yesus di situ? Nggak ada lagi. Loh, kemana? Apakah Yesus dicuri orang? Tidak. Yesus sudah bangkit. Coba sama-sama kita bilang, Yesus sudah bangkit, ya. Sehingga kubur itu menjadi kosong. Dan malaikat pun mengatakan supaya Maria dan teman-temannya yang lain memberitahukan berita sukacita itu. Nah, adik-adik, kira-kira, ya, kalau Kak Ade opungnya sudah meninggal? Iya. Jadi kalau Kak Ade, ada orang bilang, Kak Ade opungnya yang kemarin meninggal itu, yang 3 hari yang lalu meninggal, sudah bangkit lagi. Kak Ade percaya nggak? Ayo, ragu-ragu. Percaya nggak Kak Ade? Enggak, ya? Enggak. Nah, itu juga yang terjadi, ya. Jadi ketika malaikat itu mengatakan Yesus itu sudah bangkit, perempuan-perempuan itu tidak percaya. Maria dan teman-temannya tidak percaya. Sehingga malaikat itu pun membuktikan, memperlihatkan bahwa kubur itu sudah kosong, ya, sudah kosong. Nah, adik-adik semua yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Yesus sudah bangkit, ya. Itu yang kita rayakan pada hari Paskah hari ini. Jadi karena Yesus sudah bangkit, dia sudah hidup kembali, dia ada bersama-sama dengan kita kemanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, pada saat situasi suka ataupun situasi duka, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Jadi karena Yesus sudah bangkit, jangan ada lagi anak-anak yang takut, ya kan? Seperti Maria dan teman-temannya, mereka takut tadinya. Tapi setelah mereka melihat bahwa kubur itu kosong,
dan Yesus sudah bangkit, mereka tidak takut lagi. Nah, Inang mau tanya nih, siapa yang masih takut kalau mati lampu? Masih ada nggak? Masih ya. Siapa yang takut kalau disuruh tidur sendirian? Masih. Siapa yang takut ke kamar mandi sendiri? Masih ada, nggak ada lagi ya, udah jagoan semua ya. Tapi kalau ada yang masih takut, ingatlah bahwa Yesus sudah apa tadi? Sudah bangkit, dia hidup, dia ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita semuanya. Nah, adik-adik yang terkasih, karena Yesus sudah bangkit, orang-orang yang meninggal juga, mungkin ada opung kita yang sudah meninggal, atau mama kita, papa kita, adik, saudara, teman, keluarga, mereka juga akan dibangkitkan oleh Yesus ya. Jadi jangan bersedih lagi bagi adik-adik yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, karena mereka juga dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi di hari Paskah ini firman Tuhan mengajak kita semuanya, mengajak anak-anak sekolah minggu, mengajak semua orang tua, mengajak semua guru-guru sekolah minggu, agar kita bangkit bersemangat kembali ya. Semangat memuji Tuhan, semangat sekolah atau belajar, walaupun masih apa? Masih daring ya kan, masih belajar di rumah, tapi harus tetap bangkit dan semangat ya. Semangat untuk membantu orang tua, semangat untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, seperti biasa, pasti ada tugas dari Inang, kan begitu ya? Masih mau dikasih tugas? Masih ya, harus dikasih tugas, kan begitu ya? Tugasnya apa ya kira-kira? Nah, jadi nanti kalau Inang bilang Yesus sudah bangkit, adik-adik sekolah minggu jawabnya haleluya, haleluya, haleluya. Bisa nggak? Bisa. Tapi bilangnya semangat, iya kan? Oke, kita coba semuanya ya. Oke, suaranya yang kencang ya. Yesus sudah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sudah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sudah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Bapa yang memberikan hari yang begitu indah pada saat ini, hingga kami dapat merayakan hari sukacita ini, hari kebangkitan-Mu dari kematian yang mengalahkan maut, sehingga kami juga kelak akan Engkau bangkitkan. Bahkan orang-orang kekasih hati kami yang sudah mendahului kami, lewat firman Tuhan yang sampai kepada anak-anak sekolah minggu, Tuhan mengajarkan kami agar kami tidak takut lagi akan apapun itu, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami, menyertai, memberkati kami semuanya. Ya Tuhan, biarlah melalui perayaan Paskah yang kami rayakan melalui daring pada saat ini, itu dapat membuat anak-anak-Mu semua kembali bangkit, bersemangat kembali, bersemangat dalam memuji Tuhan, bersemangat dalam bersekolah atau belajar, bersemangat membantu orang tuanya, bersemangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Berkati semua anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, di dalam pendidikan mereka. Kami percayakan
bahwa masa depan mereka sudah Tuhan persiapkan. Begitu juga dengan orang tua masing-masing, biarlah Tuhan memberikan kesehatan, umur panjang dan rezeki. Kami berdoa untuk semuanya, guru-guru sekolah minggu kami, kakak-kakak kami yang kami kasihi, Tuhan menyertai mereka di tengah-tengah pekerjaan keluarga, di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari nomor 165. Yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihaninya engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera.
Tuhan Yesus ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Shalom adik-adik, hari ini memang hari Jumat.
Bismillahirrahmanirrahim.